Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini mari kita belajar mengenai teks laporan percobaan. Kemarin sudah kan ya? Baik, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simpulan informasi dalam teks laporan percobaan dan struktur sistematika serta kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya. Oke, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, dalam teks laporan percobaan, informasinya berupa 5W1H ya. Tapi kita harus membedakan antara teks laporan percobaan dengan teks berita. Sama-sama informasinya mengenai 5W1H. Tapi dalam teks berita itu merupakan informasi terkini ya. Jadi informasi terkini, aktual ya. Sedangkan informasi dalam teks laporan percobaan itu mengenai sebuah laporan atas uji coba sesuatu. Gitu ya. Baik, kita perhatikan. Informasi yang pertama, informasi what, itu berisi judul, objek percobaan, alat, bahan, serta simpulannya. Apa judulnya? Objek apa yang sedang diuji coba? Apa kan? Alat apa saja yang digunakan? Bahan apa saja yang digunakan? Lalu apa hasil dari percobaan tersebut? Begitu ya. Lanjut, informasi who. Siapa pelaku percobaan itu? Kalau why, tujuan percobaan. Untuk apa sih percobaan itu dilakukan? Agar apa gitu ya. Kalau unsur informasi when mengenai waktu percobaan. Lanjut, informasi where di mana ya, berarti berkait tempat percobaan. Kalau informasi yang terakhir yaitu how, ini berisi informasi langkah-langkah percobaan. Dalam menyimpulkan informasi teks laporan percobaan, kita ada 2 tahap. Yang pertama menentukan informasinya dulu. Ya. Seperti judul kita tadi awal yang pertama, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Dalam menyimpulkan itu ada 2 tahap. Yang pertama kalian harus menentukan informasinya dulu. Setelah ketemu informasinya berupa apa tadi? 5W1H, baru kalian bisa menyimpulkan, yaitu menyusun 5W1H ke dalam sebuah paragraf. Lanjut. Nah, kan? Tadi ya, langkah pertama menentukan informasi ya. Informasinya apa saja sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, bisa dibaca. Setelah kalian menentukan informasi 5W1H ya, baru kalian menyimpulkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Baca dengan seksama laporan percobaan. Jadi saman baca dulu, setelah dibaca barulah kalian mencatat informasi 5W1H yang ada dalam laporan percobaan itu. Kemudian, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan. Bisa ya? Dan yang terakhir, tetap pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Mudah ya? Baik. Setelah kita belajar mengenai menentukan bagaimana menyimpulkan, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Sekarang kita belajar struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, yang pertama strukturnya. Struktur teks laporan percobaan ada 2. Yang pertama umum dan yang kedua uraian. Struktur umum ini maksudnya menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Contoh,
Yang namanya struktur itu berarti susunan, ya. Susunan teks laporan percobaan itu ada dua, yang pertama umum, yang kedua uraian. Yang susunan umum ini berisi sesuatu yang dibahas secara umum. Misal, uji coba kalian adalah tentang tumbuhan. Ya sudah, berarti di struktur umum ini menjelaskan tentang tumbuhan secara umum. Tumbuhan apa itu? Ya, tumbuhan apa? Secara umum ya, itu adalah tumbuhan. Bisa jadi pengertian dari tumbuhan A. Tumbuhan A merupakan tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Nah, itu struktur umum. Sekarang yang struktur uraian. Penjelasannya menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan, kebutuhan, penggunaan bahan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Nah, bagian uraian ini menjelaskan tentang detail dari tumbuhan yang sedang dilakukan percobaan tadi. Bisa jadi dijelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhannya, lalu fungsi tumbuhannya, lalu menggunakan alat atau bahan apa untuk uji coba terhadap tumbuhan tersebut. Begitu ya. Oke, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita lanjut ke sistematika teks laporan percobaan. Nah, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik. Jadi maksudnya ketika nanti kalian akan menulis teks laporan percobaan, ini yang harus kalian lengkapi. Ini namanya sistematika. Nggak boleh dibolak-balik ya, harus runtut dari nomor 1 sampai 8. Baik, yang pertama ada judul. Jadi di dalam judul ini nanti ada objek percobaan. Contohnya ya, contoh laporan praktikum, objeknya jaringan silem oleh pelakunya berarti oleh Chelsea Olivia misal. Nah, tempatnya di SMP Al-Azhar Menganti. Lalu tujuannya untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Untuk ya, ada tujuan. Nah, kajian teori. Kajian teori ini menjelaskan apa sih silem itu? Silem itu tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Nah, apa saja penyusunnya? Gitu ya. Lalu ada bahan dan alat. Untuk mengetahui jaringan silem pada sebuah tumbuhan, bahan dan alat apa yang digunakan? Bisa jadi ada alat pemotong, pastinya ada tanamannya ya. Lalu ada bahan-bahan tertentu. Lalu selanjutnya langkah-langkah. Bagaimana mengetahui jaringan silem pada tumbuhan itu? Langkah-langkah yang pertama apa saja disebutkan. Lanjut, hasil laporan percobaan. Jadi nanti pasti akan ditemukan jaringan silem pada tumbuhan. Hasil laporannya ini nanti. Karena tujuannya itu tadi, ya. Untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Hasil laporannya pasti tentang jaringan silem pada tumbuhan. Nah, simpulan tadi ya, menyimpulkan informasi. Informasinya ya dari ini tadi. Ada tujuan, ada bahan alat, langkah, hasil percobaan disimpulkan di sini. Nah, oke, daftar pustaka sudah. Nah, sekarang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan yang pertama, aspek umum atau kelompok generik. Nah, kendaraan umum seperti apa? Bus, motor, hewan, tumbuhan. Jadi memperkenalkan aspek umum objek ini ya, objek yang digunakan dalam laporan, dalam percobaan. Itu memperkenalkan aspek umum. Jadi nanti akan ada
kaidah kebahasaan tentang pengertian aspek atau objek yang dilakukan uji coba. Lalu selanjutnya menggunakan kata tugas hubungan logis, ketika, maka, dan seterusnya. Ya, sudah jelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini adalah kalimat yang predikatnya membutuhkan objek. Ya. Lanjut, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Contohnya begini. Menggunakan kata kerja aktif ya. Sesuai dengan fungsinya, yaitu menyalurkan air dan mineral yang diserapnya menuju ke seluruh bagian tanaman. Menyalurkan air dan mineral yang diserapnya, menggambarkan proses dan aksi. Menyalurkan air berarti proses penyaluran air ya. Lanjut nomor 5, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Kalau tadi di contoh yang saya sebutkan, laporan percobaan tentang jaringan silem pada sebuah tumbuhan, maka nanti istilah teknisnya ya seputar tumbuhan. Ada jaringan silem. Nah, jaringan silem itu kan ada di dalam bagian tumbuhan kan ya. Terus ada mineral, ada apa lagi? Ada trakeit, ada trakea. Terus ada apa lagi? Bisa jadi ada istilah ini nanti jaringan, sel. Nah, itu ya bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Karena ini sebuah uji coba, maka urutannya ya urutan kegiatan. Uji coba ini kegiatan yang pertama apa? Misal, untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan tadi, urutan kegiatan yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel. Selanjutnya, memotong tanaman pacar air yang pertama, yaitu pada akarnya. Jadi urutan kegiatan apa saja. Nah, gitu, langkah-langkah ya. Oke. Selanjutnya, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jadi di dalam teks laporan percobaan itu lebih banyak kata benda, kata dan frasa benda daripada kata ganti orang. Apa kata ganti orang itu? Dia, mereka, itu enggak ada. Jarang sekali ya. Sangat terbatas. Selanjutnya yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Jadi di dalam laporan percobaan itu biasanya ada foto. Misal urutan kegiatan yang pertama tadi menyiapkan perlengkapan untuk percobaan. Nah, ya perlengkapannya di foto, cekrek, nanti diletakkan di laporan percobaannya atau hasil pengamatannya tadi di foto. Oke, dari situ dulu ya anak-anak. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Dari apa yang saya sampaikan ini, saya harap kalian belajar 2 hal. Yang pertama tadi adalah menyimpulkan informasi. Ya, menyimpulkan informasi itu ada 2 tahap. Yang pertama, kalian harus tahu informasinya dulu. Informasinya berupa 5W1H. Setelah kalian menentukan informasi 5W1H, baru kalian bisa menyimpulkan informasi itu. Ya, itu pembelajaran pertama, menyimpulkan informasi. Yang kedua, kalian harus tahu struktur, sistematika, serta kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan, bukan teks hasil observasi ya. Maaf. Baik, itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.